Tuhan yang akan memberikan kepada kita terang. Ya, kita menyanyikan nyanyian mataku tertuju pada.
Mazmur 27 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Teruskan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Ya, ayat 10 boleh. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Ya. Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Ya, cukup dulu sampai di situ. Ya, kita akan melihat di ayat yang ke-8 dikatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Ya, kita sudah tahu bahwa arti nama Daud adalah kekasih Tuhan. Jadi Daud sudah dipilih dari sejak masa kecilnya, bahkan ada ayat mengatakan Tuhan itu memilih sejak dari kandungan, ya. Dan salah satu firman yang selalu dibawa oleh Daud dalam ayat yang ke-8 dikatakan, carilah wajahku, ya, maka wajah-Mu ku cari. Jadi satu perkataan firman Tuhan banyak dari Daud dikatakan carilah wajahnya Tuhan. Dan ini memang perkataan banyak yang disampaikan oleh Daud tentang kita harus mencari wajahnya Tuhan. Ya, kalau kita mengenal seorang, kita tidak bisa mengenal hanya bagian leher sampai kaki, ya. Jadi kalau kita mengenal seseorang itu biasanya kita hanya perlu melihat wajahnya tanpa perlu melihat seluruh tubuhnya. Ya, jadi dalam wajah ini ada identitas seseorang. Ya, kalau wajahnya seperti ini, identitasnya seperti ini. Ya, makanya kalau dalam kalau misalnya polisi sudah melihat CCTV, melihat wajah pelaku saja, melihat wajah pelaku, polisi itu sangat cerdik, mereka bisa mengenali dari wajahnya saja. Ya, jadi di situ ada identitasnya, dalam wajah ada ekspresi, di dalam wajah juga ada kepribadian seseorang. Ya. Dan bagian tubuh yang paling sering dilihat adalah wajah. Dan paling diingat adalah wajah. Karena di dunia ini tidak ada satupun manusia yang punya wajah yang sama. Ya, sekalipun ada orang bilang kembar. Ya, saya pernah lihat anak kembar, tetapi kalau diselidiki tetap ada bedanya. Ya, karena ada dalam wajah itu ada hidung, ada mulut, ada mata. Di wajah kadang-kadang ada tai lalat. Ya, semua bisa melihat, semua bisa dilihat dari wajah, dan semua wajah manusia itu berbeda. Nah, kita akan belajar mengenai wajahnya Tuhan. Ya, kalau kita mungkin melihat banyak orang bisa menggambar wajahnya Tuhan, tapi semuanya kita lihat tidak ada satupun ya yang sama. Tapi wajahnya Tuhan digambarkan dalam Wahyu 1 ayat yang ke-16. Wahyu 1 ayat yang ke-16. Ini wajahnya Tuhan. Ya, wajahnya Tuhan. Wahyu 1 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Ya. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Ya. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya, aku adalah awal dan yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup,
Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, ditambah di dalam ayat yang ke-14. Ayat 14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih Ya, metar. ini bagian dari wajahnya manusia. Ada rambut, ada kepala, ada rambut. Nanti disebutkan, teruskan. Dan matanya bagaikan nyala api. Ya, matanya bagaikan nyala api, teruskan. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga, membara di dalam perapian. Ya, dan Suaranya bagaikan desau air bah. ya, inilah wajahnya Tuhan. Ya, kalau kita bisa gambarkan sekarang, ya, jadi wajahnya Tuhan ini dikatakan di sini bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya, bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya, sehingga orang tidak dapat memandang wajahnya. Dikatakan di sini sampai Yohanes pun tersungkur. Ya, sampai Yohanes pun tersungkur di depan kakinya Tuhan. Ya, sama seperti orang mati. Ya, tidak ada satupun orang yang bisa memandang wajahnya Tuhan. Ya, berarti wajahnya Tuhan ini secara gambaran seperti sinar matahari yang terik. Nah, di dalam wajah dikatakan di sini mulutnya itu keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Ya, ini wajahnya Tuhan. Jadi wajahnya bersinar-sinar, di mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Dan selanjutnya dikatakan rambutnya putih. Rambutnya putih, ya dikatakan, saya sering berkata dalam Alkitab dikatakan rambut putih itu adalah mahkota. Mahkota dari orang benar, ya. Jadi dikatakan di sini wajahnya bersinar-sinar, mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, rambutnya putih. Ya, putih mata itu putih bagaikan salju, putih bersih. Ya, putih bersih. Tidak ada satupun ya noda. Ya, di sini siapa yang rambutnya putih sekali ya? Paling Hakim ya. Yang lain sudah dicat. Sudah. Yang murni paling Om Ance, si Hakim. Ya, itu putih. Itu belum putih metah itu. Putih metah itu putih seputih-putihnya, seperti salju atau seperti bulu domba. Ya, itu putihnya rambutnya Tuhan. Nah, tapi dikatakan di sini matanya bagaikan nyala api. Nah, kita akan bahas tentang matanya bagaikan nyala api. Ya. Amsal 27 ayat yang 19, ya ini tentang wajah. Jadi wajah dalam Amsal 27 ayat yang 19, Amsal 27 ayat yang 19. Seperti air mencerminkan wajah, Ya, seperti air mencerminkan wajah. demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Iya, karena zaman dulu cermin itu jarang sekali. Tapi kalau orang sudah melihat air, ya, orang itu akan melihat dirinya sendiri. Nah, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah, di sini artinya bagi kita wajah ini berbicara mengenai hati manusia. Ya, jadi kalau orang wajahnya, kalau kita tidak bisa lihat hati orang, ya bisa kita lihat sedikitnya dari wajah. Dan wajah itu dikatakan tidak bisa menipu. Ya, seringkali tidak bisa menipu. Banyak orang bisa dilihat dari wajahnya. Kalau wajahnya penuh ketakutan, terlihat dari wajahnya. Kalau orang ada rasa senang, bisa dilihat dari wajahnya. Ya, jadi kita harus mencari wajahnya
Tuhan. Nah, di sini dikatakan wajah itu berbicara tentang hatinya Tuhan atau pribadinya Tuhan. Ya, kita pinggirkan dulu tentang wajah-wajah yang dilukiskan oleh manusia. Ya. Nah, kita akan lihat sekarang, kita lihat pribadi Tuhan itu bisa dilihat dari matanya. Ya. Matanya Tuhan. Nah, kalau pribadi seseorang, kadang-kadang kita juga bisa lihat dari matanya. Nah, di sini dijelaskan mata Tuhan itu bagaikan nyala api. Ya, mata Tuhan itu bagaikan nyala api. Ya, bagaikan nyala api. Nah, kalau manusia itu bisa dilihat juga dari matanya. Mata manusia itu ya kadang-kali kita bisa lihat mata yang paling terkenal ya, mata apa ya? Yang laki-laki itu mata keranjang. Ya, mata keranjang. Bisa dilihat kalau laki-laki punya mata, matanya tidak suci, matanya ya jelalatan seperti itu. Ya. Siapa lagi mata? Mata duitan. Mata duitan itu udah jelas itu. Ya, jadi kalau lihat uang itu dikatakan hijau. Ya. Itu dikatakan hijau. Ya, karena di Indonesia merah, tapi kalau di luar negeri banyaknya hijau. Ya, itu hanya memikirkan uang saja dan kekayaan. Apalagi biasanya ya mata buta. Ya, mata buta itu biasanya adalah orang yang tidak mau melihat kenyataan. Ya, matanya buta. Orang yang tidak mau melihat kenyataan atau tidak mau melihat kebenaran. Ya, kalau kita sudah dilahirkan dalam kondisi semacam ini, ya biasanya mata buta. Saya tidak puas dengan diri saya. Itu dikatakan sering ya. Kalau mata juling apa? Ini memang ungkapan-ungkapan. Ya, mata juling bukan artinya matanya itu memang bukan beda sebelah, tapi artinya mata juling adalah memandang orang lain dengan rasa tidak suka. Itulah mata juling. Ya, memandang orang lain dengan rasa tidak suka atau tidak percaya. Ya, mata iri. Ya, mata iri itu biasanya memandang orang lain dengan rasa iri hati. Ya. Mata sipit apa? Ya, mata sipit itu memandang orang lain dengan curiga. Itu yaitu ya ungkapan-ungkapan yang ada di sekitar kita tentang mata. Nah, jadi kita lihat sekarang ya, waktu memang kalau orang sudah berpandangan mata dengan mata, ya, orang akan terlihat ya, orang lain itu suka atau tidak, benci atau tidak. Ya, kalau guru saya pernah berkata, ya, ketika dia lihat gurunya, ya, terutama Pendeta Injono dikatakan, ya kalau Pendeta Injono sudah duduk, ya jarang orang yang berani melihat. Ya, banyaknya itu menunduk. Ya, saya juga kalau melihat guru saya, kalau dia tidak melihat saya bisa melihat dia. Tapi kalau dia sudah melihat saya langsung menunduk. Ya, jadi memang ini ada perasaan sungkan, ya ada perasaan hormat, ya ada perasaan hormat. Ya, kita lihat mata Tuhan bagaikan nyala api. Ya, terutama nyala api yang berkobar-kobar. Ya, pasti nyala apinya bukan nyala api yang redup, tetapi mata Tuhan ini bagaikan nyala api yang berkobar-kobar. Nah, memang dalam perjanjian lama sampai nanti perjanjian baru, kehadiran Tuhan ya sering diwujudkan, sering terwujud dari api. Ya, sama seperti Musa. Ya, Musa itu melihat Tuhan
di dalam api. Ya, dalam api yang ada di dalam semak. Boleh dibaca dulu? Ya, ini kehadiran Tuhan itu seringkali Tuhan wujudkan di dalam api. Keluaran pasal 3. Ayat yang kedua. Keluaran 3 ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ya. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, Ya. tetapi tidak dimakan api. Ya, inilah yang terjadi kalau ada apinya Tuhan. Ya. Jadi suatu penglihatan yang hebat. Teruskan? Musa berkata, Ya, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana. baiklah aku untuk menyimpang ke memeriksa sana untuk memeriksa. penglihatan yang hebat itu. Ya, memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ya, mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, Ya. berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu Ya, kepadanya, di dalam semak duri atau dalam api itu. Musa, Musa. Ya. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ya, cukup sampai di situ. Jadi dalam perjanjian lama, salah satu kehadiran Tuhan ini dinyatakan di dalam api. Ya, bahkan dalam Ibrani 12 ayat 29. Ibrani 12 ayat yang ke-29. Ya, ayat ini kita baca bersama-sama. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, ini Allah adalah api. Matanya bagaikan api. Dan ini api yang menghanguskan. Ya, bahkan tadi diawali dengan ya di dalam Keluaran ada api. Allah adalah api yang menghanguskan. Bahkan untuk kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, Allah datang sama seperti api yang menyala-nyala. 2 Tesalonika 1 ayat 7. 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai yang 10. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, Ya. dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan Ya, malaikat-malaikatnya. waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikatnya. Teruskan. Dalam kuasanya, Dalam kuasanya. di dalam api yang bernyala-nyala, Ya, dalam api yang bernyala-nyala. dan mengadakan pembalasan terhadap mereka Ya. yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, Ya. Tuhan kita. Ya. Mereka ini akan menjalani hukuman Ya, mereka ini kebinasaan akan menjalani hukuman kebinasaan. selama-lamanya, Ya. dijauhkan dari hadirat Tuhan Ya. dan dari kemuliaan kekuatannya. Ya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. ya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Ya, inilah Allah api yang menghanguskan. Jadi matanya itu bagaikan nyala api. Inilah pribadi Tuhan. Kalau Tuhan itu datang, ya saya membayangkan bagaimana kalau mata Tuhan itu bagaikan nyala api. Kalau melihat pribadi kita, ya berarti Tuhan mengadakan penyucian. Ya, jadi kalau mata Tuhan kadang-kadang kalau orang menggambar biasa saja seperti mata manusia. Tapi sebenarnya mata Tuhan itu bagaikan nyala api. Ya, nyala api yang menghanguskan. Ya, apatnya di sini. Ya, jadi dalam bahasa Alkitab api ini menunjuk kepada penyucian. Ya, penyucian atau suasana pembakaran. Ya, suasana pembakaran
penyucian. Ya, biasanya kalau orang masak tujuan utamanya apa? Kalau orang masak, ya salah satunya itu bukan hanya untuk membuat diri enak, bukan. Tapi salah satu tujuannya adalah untuk mematikan kuman-kuman. Ya, mematikan kuman-kuman penyakit. Apalagi daging itu harus dimasak. Ya, karena di situ ada cacing dan lain sebagainya. Nah, jadi suasana penyucian atau suasana pembakaran inilah yang harus kita terima di dalam nyala apinya Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa tujuan nyala api Tuhan atau nyala api penyucian yang harus kita lihat dari pribadi Tuhan? Jadi kalau sekali lagi, kalau kita melihat wajahnya Tuhan, pertama yang harus kita lihat adalah matanya Tuhan. Nah, matanya Tuhan dikatakan seperti nyala api. Nah, kalau benar-benar kita benar-benar melihat Tuhan, kita bayangkan seperti melihat Tuhan nyala, matanya bagaikan nyala api. Ya, kita pun pasti akan merasa takut, hormat, getar kepada Tuhan. Nah, dalam apinya Tuhan, ya, ini menuju kepada penyucian. Ya, dalam Wahyu 3 ayat yang ke-18. Wahyu 3 ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Ya, supaya engkau membeli kepadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya, Ya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur Ya. dan kuhajar. cukup dulu sampai situ. Jadi di sini, maka aku akan menasihatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Ini penyucian. Nah, kita akan belajar sekarang, ya, apa tujuan dan hal yang perlu diperhatikan dari api penyucian. Ya, apa tujuan dan apa saja yang perlu diperhatikan dari api penyucian. Nah, kita akan belajar sekarang. Jadi di dalam setiap penyucian, yang pertama, di dalam setiap penyucian pasti terjadi pemisahan. Nah, itu ya. Jadi kalau ada penyucian pasti ada pemisahan. Ya. Penyucian salah satunya adalah lalang dan gandum. Ya, lalang dengan gandum. Nah, lalang dengan gandum disucikan itu artinya dipisahkan. Ya, mana yang lalang, mana yang gandum. Nah, kalau lalang itu biasanya identik dengan dia lebih tinggi. Ya, kalau gandum itu lebih menunduk dia. Nah, lalang itu tidak ada isinya, tapi gandum itu berisi. Ya, semakin berisi, semakin dia menunduk. Ya, tapi kalau lalang ini semakin lama semakin tinggi dia. Ya, nanti suatu saat dipisahkanlah. Ya, mana yang lalang, mana yang gandum. Nah, jadi setiap penyucian pasti ada pemisahan. Boleh kita baca dulu. Matius 13 ayat yang ke-24. Ya. Perumpamaan Matius tentang 13 lalang di 24. antara gandum. Ya, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. ya. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ya, ini berbicara tentang pribadi lepas pribadi. Ya, kehidupan lepas kehidupan, orang dan orang.
Ya, makanya tidak heran kalau nanti pada akhir zaman banyak orang itu yang mengikut Tuhan, akhirnya dia murtad kepada Tuhan. Ya, nah itu salah satu bentuk dari penyucian. Ya, dalam gereja Tuhan nanti dipisahkan mana yang sungguh-sungguh dan mana yang tidak sungguh-sungguh. Ya, tidak akan pernah terjadi penyatuan, ujungnya tidak akan pernah terjadi kesatuan di antara yang benar dengan yang jahat, tetapi satu saat akan terpisah. Ya, teruskan. Tetapi pada waktu semua orang tidur, Ya, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, ya, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. ya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, ya baru ketika mulai berbulir, mulai kelihatan buahnya, nah baru juga kelihatanlah lalang. Ya, pada saat belum kelihatan buahnya, memang dua tumbuhan ini terlihat sama. Ya, tapi kalau sudah gandum, ya kalau tumbuhan itu gandum pasti nanti berbuah. Nah, baru kelihatan kalau gandum itu punya buah. Kalau gandum sudah mulai punya buah, baru kelihatanlah lalang. Teruskan. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan. Nampak jugalah lalang itu maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, ya, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. ya, seorang musuh yang melakukannya ini adalah iblis. Ya, iblis ini dia akan menumbuhkan benih-benih lalang itu dalam hati-hati manusia yang tidak mau disucikan. Ya, makanya kita jangan seperti lalang, kita harus seperti gandum. Teruskan. Lalu berkatalah hamba-hamba Ya, itu lalu kepadanya, berkatalah hamba-hamba itu kepadanya. Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Dikatakan oleh hamba-hambanya, baiklah kita cabut. Ya, tetapi dikatakan oleh Tuhan itu, ayat 9. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut dicabut pada waktu kamu mencabut lalang Nah, itu. ini yang terjadi. Jangan kau cabut lalang itu, tetapi biarkanlah, ayat yang ke-30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama Biarkanlah sampai keduanya waktu tumbuh menuai. bersama. Teruskan. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, Ya. kumpulkanlah dahulu lalang itu, Ya, kumpulkanlah dahulu lalang itu. dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Ya, dibakar nanti. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya, cukup dulu sampai di situ. Nah, jadi ini yang akan terjadi. Jadi setiap ada penyucian pasti ada pemisahan. Ya, jadi kalau kita mungkin berpikir, ya mengapa mungkin saudara, mungkin siapapun juga bisa tiba-tiba hilang. Ya, bisa tiba-tiba tidak aktif. Misalnya tiba-tiba sudah tidak lagi ke Tuhan. Nah, itu terjadi pemisahan. Nah, kita jangan sampai dipisahkan. Disucikan artinya dipisahkan. Nah, kita tambah. Jadi apa tujuan atau apa yang perlu kita perhatikan dari penyucian? Yang pertama, setiap penyucian pasti ada pemisahan. Nah, yang kedua, setiap terjadi penyucian, ya terjadi juga pemurnian. Ya. Zakaria 13 ayat yang 9. Nah, jadi tadi berbicara gandum dan lalang dipisahkan. Ya, tapi kalau sudah terjadi pemurnian, nah ini berbicara tentang perak atau juga emas. Zakaria 13 ayat yang 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Ya, kalau kita lihat di sini nilainya sudah 1:3. Ya, mana yang dimurnikan seperti perak, teruskan. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Ya. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka.
aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Ya, nah jadi setiap penyucian terjadi pemurnian. Ya, mengapa banyak air dari pegunungan gitu katakan? Ya, karena di pegunungan itu lebih murni airnya. Ya, lebih murni airnya. Kalau kita, mohon maaf kalau minum air yang sebelahnya itu apa? Tanah kuburan. Tanah kuburan, wah orang pasti mikir 2 kali. Wah, apakah ini sudah disaring melalui tulang-tulang seperti itu ya? Ya. Nah, tapi kalau di gunung itu airnya lebih murni. Ya. Jadi kalau sudah terjadi pemurnian berarti air itu bersih sekali. Ya, air itu bersih. Nah, dikatakan di sini pemurnian itu seperti kita memurnikan perak atau emas. Jadi kalau kita lihat, saya pernah melihat sedikit ya gambaran dari orang memurnikan emas. Jadi kalau misalnya dia diambil dari tambang apa ya pasir yang ada biji-biji emas, pasir itu diambil semuanya. Ya, terus pasir itu akhirnya dipisahkan dengan diayak. Ya, diayak. Jadi pasir nanti dibuang, nah yang lebih halus itu nanti diambil. Ya, nanti pada akhirnya harus dibakar. Ya, kalau misalnya orang memurnikan dari banyak bahan-bahan seperti kalau misalnya dari apa yang sering orang dari IC, logam dan sebagainya. Jadi emas itu kadang-kadang masih bercampur dengan bahan-bahan yang lain. Itu biasa dengan air keras dan lain sebagainya. Nah, tapi satu ketika emas itu langsung harus berhadapan dengan api. Ya, tidak ada namanya dengan bahan lagi ya. Kalau misalnya dulu dengan masih dibakar, masih pakai langseng seperti itu ya. Tapi kalau misalnya mau jadi kelihatan emas, langsung pakai api. Tidak bisa lagi pakai pengantara apapun. Nah, begitulah. Nah, jadi setiap penyucian ada pemurnian. Ya, semakin murni, semakin bersih. Nah, itulah tujuan dari penyucian. Yang ketiga, setiap ada penyucian melalui api pasti akan terjadi perubahan bentuk. Ya. Perubahan bentuk. Dia kalau misalnya masih bercampur dengan pasir tadi masih mungkin gede seperti ini. Tapi kalau sudah dimurnikan tiba-tiba kecil segede gini mungkin. Nah, mungkin cuma hanya 2 gram, 3 gram. Nah, jadi kecil. Ya. Nah, jadi terjadi perubahan. Ya, seperti apapun kalau sudah dibakar pasti akan berubah wujud. Api berubah jadi air jadi udara. Ya, kalau barang-barang kayak gini pasti akan habis kayu. Nah, jadi setiap penyucian pasti ada perubahan. Nah, begitu juga kalau kita mau disucikan pasti ada perubahan hidup. Ya, perubahan hidup dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan, aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Nah, perubahan yang bisa dilihat oleh orang-orang seperti emas adalah mereka akan memanggil namaku. Nah, ini yang perubahan yang harus kita perhatikan. Ya, semakin kita menyerukan nama Yesus, ya, semakin kita memanggil Yesus, semakin kita membutuhkan Tuhan. Ya. Dan dikatakan kalau yang keempat sekarang, setiap ada penyucian terjadi pertambahan kualitas. Ya, pertambahan kualitas. Nah, jadi semakin disucikan, semakin bernilai di matanya Tuhan. Ya, makanya dikatakan di sini di ayat yang ayat 9 dikatakan yang terakhir, aku akan berkata mereka adalah umat. Coba bisa dilihat dulu. Aku akan berkata mereka adalah umatku.
Nah, jadi yang jadi umat Tuhan, kalau kita lihat ayat ini hanya emas. Ya, saya pun ngeri lihat ayat ini. Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Yang dikatakan umat ini adalah orang yang bisa dimurnikan, disucikan. Ya, mereka adalah umatku, dalam arti kata mereka adalah milikku. Ya, makanya dikatakan kepunyaanku adalah emas dan perak. Ya, Tuhan berkata seperti itu. Jadi mereka yang sudah dalam penyucian, merekalah yang akan menjadi umatnya Tuhan. Ya, ini namanya umat pilihan. Umat yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Yang kelima sekarang yang terakhir. Ya, setiap ada penyucian terjadi perhatian ekstra dari Tuhan. Ya, Yohanes 15 ayat yang kedua. Ini perhatian yang intensif dari Tuhan. Ya, perhatian yang tidak asal-asalan, tapi perhatian yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, ini yang harus kita perhatikan kalau orang mau disucikan. Yang paling harus kita ketahui, ya, seperti mata. Ya, mata itu adalah sumber dari perhatian Tuhan atas umatnya. Ya, tanda kita diperhatikan oleh orang kalau mata orang itu melihat kita. Ya, begitu juga Tuhan. Kalau kita mau disucikan, mata Tuhan itu memandang kepada pribadi kita. Ada amin? Nah, jadi kepada siapa mata Tuhan tertuju? Yaitu kepada orang-orang yang mau disucikan. Ya. Boleh ayat terakhir? Ya. 2 Tawarik 16 ayat yang 9. 2 Tawarik 16 ayat yang 9. Ini sumber perhatian Tuhan terhadap umatnya. Terutama tidak umat yang sembarangan, tetapi umat yang benar-benar mau disucikan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ya, mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka. Melimpahkan kekuatannya kepada mereka. Yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ya, cukup sampai di situ. Jadi mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Jadi kita lihat, kita cari wajahnya Tuhan. Kita melihat matanya Tuhan. Matanya Tuhan itu bagaikan nyala api yang berkobar-kobar untuk menyucikan umatnya. Dan ketika kita mau disucikan, ya, penyucian itu untuk memberikan kepada kita. Dikatakan yang pertama adalah untuk dipisahkan. Ya, nanti kita terpisah. Kalau kita baik benar, nanti akan dipisahkan dari yang jahat. Kalau kita mau disucikan, kita akan semakin dimurnikan. Ya, kalau kita mau disucikan, kita akan mengalami perubahan. Ya, kalau kita mau disucikan, ya, nanti akan terjadi kualitas yang berbeda dengan sebelumnya. Dan kalau kita mau disucikan, kita akan mendapat perhatian khusus dari Tuhan atas kehidupan kita. Ya, kita nyanyikan lagu Ya, sungguh indah Kau Tuhan saja.
cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kur, yang bisa berlutut boleh berlutut. Kau Tuhan, Kalau tidak bisa di kursi, tetap menyembah Tuhan. kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan Haleluya. bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Haleluya. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Singarsari. Indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Haleluya. Haleluya. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Haleluya. menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi Singar. Sungguh indah Haleluya. Kau Tuhan, Mari kita makin merendah di hadapan Tuhan. penuh kasih dan sayang. Merendahkan diri serendah-rendah. Kau tempat perlindungan bagi Segala setiap kesombongan, hati keangkuhan yang kita buang terluka. jauh. Mengambil sikap merendahkan diri, sujud menyembah. Menara Haleluya. perlindungan. Tangan Tuhan akan terulur padamu. Dia akan menjamah
memulihkan, menyembuhkan, membuka jalan, dan memberikan kekuatan baru. Kemenangan Dia akan berikan pada kita. Dia ubah masa-masa yang gelap dan suram menjadi masa-masa yang cerah. Tuhan bisa mengubah yang gelap, masa depan yang suram dan gelap, menjadi masa depan yang indah, cerah. Asal kita percaya dan percaya, mujizat pasti terjadi. Keubahan hidup, keselamatan, pertolongan. Kesulitan kita, Tuhan akan tolong semua. Haleluya. Dia berkata, serahkanlah segala khawatir. Serahkan, bawa pada Tuhan. Jangan ada rasa khawatir yang disimpan. Bawa, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Dia yang memperdulikan kamu. Dia peduli. Dia mau peduli pada kita. Care, mau campur tangan pada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita. Sesuai dengan janjinya. Aku akan ada di tengah-tengah mereka. Dia ada di antara kita sekarang. Dia lihat segala pergumulan kita. Telinganya mendengar. Tangannya terulur bagi kita. Supaya jangan seorang pulang dengan rasa cemas. Jangan pulang dengan rasa takut. Jangan pulang dengan kekhawatiran. Tapi dengan sebuah kepastian, Tuhan menolong saya. Tuhan membereskan pergumulanku. Tuhan menolong istriku, menolong suamiku, anak-anakku. Dia menolong kami semua. Dia mau menolong kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ulurkan tanganmu Tuhan. Jamaah pribadi lepas pribadi itu. Jamaah setiap anak-anakmu yang ada. Tumpangkan tanganmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pikulan sekarang dan hari esok, semua kami bawa padamu Tuhan. Kami bawa kepadamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 terima kasih bagimu Tuhan. Haleluya, 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 anakku. Haleluya, haleluya. Dia jamah segenap hidupku. Kita bangkit berdiri dan beri damai di hati.
tertindih dengan beban berat, dosa datang menjerat. Siapa mau tolong waktu susah, dan angkat dari lubuk dosa. Sejak jumpa juru selamat, Dia ubahkan hidupku. Ku takkan henti memuji Dia sampai pada akhir hidupku. Dia jawab setiap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Yesus jamah. Yesus jamah ku jadi. Yesus jamah. Yesus jamah ku jadi baru. Firman Tuhan dan Roh Kudus, itulah tangan Tuhan yang menjamah kami, membuat hati kami damai, mengubah masa-masa yang suram dan gelap menjadi cerah bagi kami, dan merintis jalan kami supaya semua gunung-gunung pencobaan diratakan oleh Tuhan, sehingga kami berjalan pada jalan yang rata, yang lurus, di mana kami bisa mencapai kota tujuan, Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Kita jalankan sekali persembahan untuk kas, kita nyanyikan. Ya. Mempelai Tuhan pasti menang. sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah, sebab tangan kanannya berkemenangan. Mempelai Tuhan pasti menang, menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa,
menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak, kita bersorak, kita bersorak, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahannya. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Kita tutup dalam doa, kita doakan yang masih dalam kondisi sakit. Kita pakai berdiri. Haleluya. Kita menyatukan iman kita. Kami berdoa buat Ibu Lydia kembali. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan. Opu Romando juga. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan. Sam juga. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan. Bu Yuli juga. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan. Geraldo juga. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan. Kana juga. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan. Yasa juga. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan. Suami Tante Licu juga. Kami berdoa bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan. Kami membawa nama-nama mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Jamalah mereka, tumpangkan tangan-Mu yang berlubang di paku. Sembuhkanlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasih kemurahan Tuhan. Mujizat pasti terjadi pada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan, kemenangan. Begitu juga hentarkan tiba dengan selamat. Tidak ada satupun yang hidup dalam kegelisahan dan kekhawatiran. Sebab kami hidup di dalam Allah, dalam kasih. Allah kami adalah kasih. Kami hidup di dalam kasih Allah yang menjauhkan segala kegelisahan dan rasa takut. Hidup kami akan damai, tenang, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Segala pergumulan, segala kesusahan hidup kami bawa dalam tangan-Mu. Kau ambil alih semua, sehingga Engkau akan menyelesaikan dengan sempurna bagi kami. Kami pun akan pulang dengan damai. Tidak ada lagi rasa cemas, gelisah, dan khawatir. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup memberikan mujizat sesuai kebutuhan kami. Pemerintahan yang ada sekarang dari pusat sampai daerah. Dari Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur, wali kota, bupati, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah, Pak RW, Pak RT, seluruh Indonesia berkati. Berkati semua masyarakat Indonesia. Pulanglah dalam naungan kasih sayangnya, perlindungan dari Tuhan yang sempurna menyertai engkau saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Selasa malam, depan nggak Tuhan ada beserta. ibadah Ya, doa. Selasa depan tidak Selasa ada depan nggak ada ibadah doa dialihkan